356. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tak seorang pun menyangka seseorang akan melompat dari gedung. Dan orang yang melompat dari gedung itu ternyata adalah tuan muda keluarga Bai, Bai Qi. Guan Yanxin bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia menikmati ciumannya dengan Jue Tian, matanya terpejam, sementara sudut mulut Jue Tian memiliki lengkungan aneh. Pada jamuan makan keluarga Guan, Bai Qi bunuh diri dengan melompat dari gedung karena dihina oleh Tang Wushuang. Awalnya, keduanya berada di puncak pusat perhatian, para pesaing untuk posisi keluarga bangsawan. Sekarang Bai Qi dipermalukan oleh Tang Wushuang hingga ia melompat dari gedung dan bunuh diri. Bai Cixin, kakak perempuannya, tidak bisa begitu saja membiarkan keluarga Tang pergi. Saat ini, Tang Wushuang juga sangat bingung. Dia baru saja secara tidak sengaja menyentuh kepala iblis kecil itu. Orang ini menggunakan identitasnya untuk berbicara tidak baik kepadanya, dan dia tidak mau mempedulikannya. Bai Qi melompat dari gedung. Apakah jantungmu terbuat dari tahu? Ketika hal seperti itu terjadi, kedua kepala keluarga bangsawan itu tentu tidak bisa pergi, mereka harus menegakkan keadilan. Tubuh Bai Qi segera diangkat kembali. Meskipun ia ditutupi kain putih, noda darah telah mewarnai kain putih itu menjadi merah. Kematiannya pasti sangat menyedihkan karena ia melompat dari tempat setinggi itu. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa terbang. Bai Cixin memandangi mayat saudaranya, tidak memperhatikan hal lain. Setelah orang tuaku meninggal, aku berjanji pada diri sendiri untuk merawat adikku dengan baik. Aku tak pernah menyangka aku akan mengingkari janjiku. Bai Cixin tidak menangis, tetapi mata merahnya yang indah menatap dingin ke arah Tang Wushuang. Wang Dabao menyaksikan saudara iparnya bunuh diri, tetapi dia juga mengkhawatirkan istrinya. Jue Tian berdiri di samping Guan Yanxin dengan kedua lengan melingkari tubuhnya, dan Guan Yanxin bertanya, "Profesor Jue, menurut Anda mengapa anak ini tidak dapat memahaminya?" Anak muda itu impulsif dan tidak tahan dihina. Mereka pemarah, kata Jue Tian ringan, yang membuat semua orang mengangguk pelan. Namun, Bai Cixin tidak setuju dan segera mengulurkan tangan rampingnya. 9 iblis Singta muncul di tangan Bai Cixin, memancarkan kabut hantu, dan suhu di tempat kejadian langsung turun. 9 iblis Singta, itu ternyata adalah 9 iblis Singta yang legendaris. Ya Tuhan, 9 iblis Singta ini sungguh kuat. Guan Tong berteriak dengan suara berat, Bai Cixin. Apa yang kau lakukan? Patriark Guan, menurutmu apa yang ingin kulakukan? Aku ingin membalaskan dendam saudaraku. Bai Cixin mendengus dingin. Jiang Yuanzu berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Bai, saudaramu bunuh diri. Tidak ada yang menyakitinya. Tang Wushuang terlalu berlebihan dengan kata-katanya. Lagi pula, kalian berdua sedang mencalonkan diri untuk pemilihan. Alam tanpa kekosongan melarang kalian berdua bertarung. Jika tidak, kalian akan kehilangan hak untuk ikut serta. Jiang Yuanzu mengingatkan Bai Cixin, jika mereka berdua bertarung sekarang, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi keluarga bangsawan. Tang Wulin sama sekali tidak berniat meminta maaf, bahkan ingin memprovokasi Bai Cixin untuk bertindak. Ia ingin menduduki posisi kepala keluarga. Patriark Bai, kondisi psikologis adikmu sangat buruk. Aku hanya mendisiplinkannya sebentar. Belasungkawa. Kata-kata Tang Wushuang membuat Bai Cixin hampir menjadi liar. Untungnya, Wang Dabao menghentikan Bai Cixin dan mengingatkannya dengan suara berat, istriku. Tenanglah, jika kau bertindak sekarang, Bai Qi akan mati sia-sia. Bai Cixin menatap Tang Wulin dan tahu konsekuensi dari tindakannya. Tentu saja, balas dendam ini harus dibalaskan, tapi tidak di sini. Bukankah Tang Wushuang yang bertanggung jawab atas kematian saudaraku? Tanya Bai Cixin dengan sungguh-sungguh. Guan Tong dan Jiang Yuanzu saling berpandangan. Sebenarnya, kematian seseorang bukanlah masalah besar, tetapi yang meninggal adalah calon anggota keluarga bangsawan, yang lebih merepotkan. Ada banyak diskusi di tempat kejadian. Meskipun Tang Wushuang tidak mengambil tindakan nyata, ia juga ikut serta dalam penghinaan, yang menyebabkan Bai Qi melompat dari gedung dan bunuh diri. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Tang Wushuang tidak bersalah. Guan Tong berkata dengan suara berat, Bai Cixin, aku sangat bersimpati dengan hal semacam ini, tapi manusia tidak bisa dibangkitkan. Makna pernyataan ini agak bias.
Ini semua tentang menindas Bai Cixin. Wang Dabao menolak dan membentak, Tang Wushuang ini jelas tahu bahwa kedua keluarga itu sedang berkampanye, tapi dia malah menghina, menyebabkan Bai Qi melompat dari gedung dan bunuh diri. Ini sudah merupakan tindakan yang merugikan, dan alam tanpa kekosongan dengan tegas melarang kematian dan cedera kedua keluarga itu. Sekarang saudara laki-laki istriku telah meninggal. Bagaimana itu bisa dianggap baik? Faktanya, semua orang punya mata, Bai Qi ini memang orang seperti itu, bahkan lebih parah lagi bagi gadis ini. Tang Wushuang membela diri, Wang Dabao. Kau bilang aku yang membuatnya melompat dari gedung. Apa salahku bilang dia playboy? Tanyakan saja pada siapapun, apakah Bai Qi playboy atau bukan. Gadis kecil, aku melihatmu diganggu Bai Qi cukup lama malam ini. Apa menurutmu pria seperti dia playboy? Tanya Tang Wushuang pada Dong Fang Yuer. Beraninya Dong Fang Yuer memberikan komentar. Melihat ini, Tang Wushuang berkata, lihat. Gadis kecil ini terlalu takut untuk berbicara. Apa salahnya bilang dia playboy? Dia melanggar hukum. Pembelaan Tang Wushuang sepertinya masuk akal. Kedua belah pihak bersikeras pada kata-kata mereka sendiri, dan sulit bagi kedua pemilik keluarga bangsawan untuk menilai, lagi pula, mereka berdua adalah kandidat dari keluarga bangsawan. Guan Tong berkata dengan enteng, baiklah, aku akan melaporkan masalah ini dan biarkan alam tanpa kekosongan yang memutuskan, bagaimana menurut kalian berdua. Bai Cixin dan Tang Wushuang tidak memiliki pendapat. Jue Tian berpikir dalam hati, akhirnya, sekarang kedua nyonya itu akan kesulitan. Mereka harus menjadi hakimnya. Berdasarkan karakter mereka, Bai Cixin pasti tidak akan yakin. Maka langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk membuat penilaian kedua nyonya itu salah. Bai Cixin menyimpan benda sucinya. Di matanya, Tang Wushuang telah membunuh adik laki-lakinya. Kematiannya akan dibalaskan. Perjamuan akhirnya selesai. Meskipun tidak sekeren keluarga Ye, hari ini cukup membuka mata. Pria berkacamata ini akan terkenal, asalkan dia bisa bertahan malam ini. Jue Tian memandang Dong Fang Yuer yang sendirian, lalu berjalan maju, sementara Guan Yanxin mengikutinya dari dekat. Namun, dia tidak jijik dengan perilaku Jue Tian. Di dunia ini, seorang laki-laki yang jumlah istrinya sedikit akan terlihat sangat rendah dan tidak kompeten. Mahasiswa Timur, teriak Jue Tian. Dong Fang Yuer menoleh ke belakang, lalu menoleh dan berjalan maju. Hal ini membuat Jue Tian meragukan ketampanannya. Sebenarnya, Dong Fang Yuer tidak suka melihat Jue Tian dan Guan Yanxin bersama, jadi dia tidak ingin mengganggu mereka. Tapi Jue Tian tidak ingin melepaskan Dong Fang Yuer. Dia menarik Dong Fang Yuer dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Profesor Jue, lepaskan aku. Kata Dong Fang Yuer tegas, tetapi suara lembutnya sama sekali tidak meyakinkan dan bahkan terdengar manja. Jue Tian menatap Dong Fang Yuer dan berkata, sebenarnya, ini tidak buruk, bukan begitu. Dong Fang Yuer terdiam, tetapi ia tidak merasa sedih untuk Bai Qi. Malah, ia merasa senang. Ya Tuhan, dia benar-benar mesum. 357. Mengulurkan tangan dan menggenggam tangan kecil Dong Fang Yuer yang dingin, Jue Tian berkata dengan ringan, Dong Fang Yuer, guru ini tahu kamu sedang mengalami kesulitan, tetapi sebagai profesor psikologi dan hipnosis, aku akan membantumu. Guan Yanxin di samping memutar matanya, hanya wanita sederhana seperti Dong Fang Yuer yang akan percaya omong kosongmu. Dan tentu saja diriku sendiri. Aku sangat bersemangat untuk malam ini. Dong Fang Yuer terdiam karena suasana hatinya aneh, gembira namun takut. Mereka bertiga berangkat dengan Ferrari. Tentu saja, Jue Tian menggendong Dong Fang Yuer yang mungil. Ia merasa lebih nyaman menggendongnya. Tentu saja, Jue Tian juga tidak sopan dan membelai dengan lembut, jangan bergerak, ini adalah cara konseling psikologis. Metode penipuan yang sangat tercela, Ye Hua membencinya. Jika Dong Fang Yuer tidak menyukai Jue Tian, ia tidak akan membiarkan Jue Tian menyentuhnya. Apa yang terjadi di tangga tadi masih terbayang jelas di benaknya. Profesor Jue adalah orang baik. Ia telah menyelamatkan dan melindunginya. Kebaikan seperti itu harus dibalas. Tidak apa-apa menggunakan tubuhku untuk membalas budinya. Lagi pula, Profesor Jue adalah orang kedua di dunia yang membantunya. Seingatnya, orang tuanya tidak pernah bersama,
dan sulit bagi ibunya untuk pulang. Terkadang sebulan sekali atau bahkan setahun sekali. Ayahnya kehilangan ingatannya. Ibunya menjual Dongfang Yuer. Atas bantuan Jue Tian, Dongfang Yuer sangat berterima kasih dari lubuk hatinya, jadi apapun yang Jue Tian lakukan sekarang, Dongfang Yuer tidak akan menolaknya. Hei, apa kabar? Tanya Guan Yanxin cemburu. Lagi pula, aku juga kakak perempuannya, jadi aku harus menemaninya, baik dalam suka maupun duka. Jue Tian perlahan memanggil Guan Yanxin, sekarang giliranmu. Jue Tian langsung pergi ke asrama. Jue Tian tidak berencana membiarkan mereka pergi malam ini. Seperti kata Lei Gu, hanya dengan membuat mereka gembira dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Demi informasi, saya putus asa. Sebuah ruangan kecil dengan satu kamar tidur dan satu ruang tamu sudah cukup bagi Jue Tian. Jue Tian membuka kulkas dan mengeluarkan sebotol anggur. Ini bukan anggur, tapi air liur. Ini bukanlah binatang dewa yang sangat kuat, bahkan bukan binatang roh, tetapi sangat langka. Karena air liur yang menetes memiliki aroma misterius, Jue Tian pernah mempersembahkan air liur Yi semacam ini kepada Ye Hua, tetapi Ye Hua merasa itu kurang baik. Namun, air liur Yi ini juga mendekati konsentrasi alkohol, bahkan tinggi, tetapi tidak memiliki rasa alkohol. Profesor Jue, ini tidak akan diberi obat bius, kan? Guan Yanxin berkata dengan lembut, meskipun diberi obat bius, dia tetap akan meminumnya. Mata indah Dongfang Yuer tampak tegas. Bagaimanapun, ia ingin membalas kebaikannya. Untungnya, ia bisa melakukannya malam ini. Sebelum Guan Yanxin sempat meminumnya, Dongfang Yuer mengangkat kepalanya dan menelannya. Rasanya tidak buruk, mirip dengan susu kalsium WHHAD, manis dan asam. WHHAD adalah merek susu Cina. Yuer, kenapa kamu lebih cemas daripada aku? Guan Yanxin juga ikut minum setelah melihat ini. Namun, setelah menunggu cukup lama, dia tidak pingsan atau mabuk. Jue Tian menuangkan secangkir lagi untuk mereka berdua. Yuer, jika kamu punya masalah, katakan saja pada guru, guru adalah pendukungmu. Air liur Yi ini juga dapat membuka hati orang dan membuat orang lain percaya. Misalnya, ketika Jue Tian berbicara tentang menjadi pendukungnya, ia menerobos pertahanan Dongfang Yuer, membuatnya menangis. Yuer, jangan simpan apapun di hatimu. Jue Tian menepuk punggung Dongfang Yuer dan menghiburnya. Bagi Dongfang Yuer, beban di pundaknya terlalu berat. Ibunya tidak ada di rumah, jadi ia hanya bisa mengikuti neneknya. Tetapi neneknya banyak bercerita kepadanya. Kata-kata terakhirnya adalah, Yuer, keluarga Dongfang telah dianiaya, dan kau harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Profesor Jue, keluarga Dongfang saya telah dianiaya. Dongfang Yuer tak kuasa menahan diri dan berteriak. Sudut mulut Jue Tian berkedut. Tentu saja, siapa yang bersalah pada keluarga Dongfang? Jue Tian melanjutkan bertanya. 5 keluarga besar. Dongfang Yuer tersedak dan berteriak, bagaimana mungkin dia bisa melawan orang-orang itu dengan kekuatannya yang begitu kecil. Jue Tian sangat gembira mendapatkan informasi tersebut. 5 keluarga bangsawan telah berbuat salah kepada keluarga Dongfang ratusan tahun yang lalu, yang menyebabkan terbunuhnya semua pria dalam keluarga tersebut. Jika insiden ini terbongkar, itu akan menjadi pukulan telak bagi kedua nyonya, tetapi sekarang harus ada bukti. Yanxin, apakah ada yang ingin kau katakan? Tanya Jue Tian penasaran. Guan Yanxin tersenyum, saya telah melihat banyak skandal dalam keluarga, dan saya tidak ingin mengatakan apapun, dan saya tidak ingin mengkhawatirkannya. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir, katakan saja padaku. Yuer, jangan khawatir, aku akan membantumu, kata Jue Tian lembut, penuh percaya diri, membuat Dongfang Yuer percaya padanya. Guan Yanxin juga mengangkat tangannya dan tersenyum, Yuer, aku akan membantumu juga. Jue Tian sangat bingung. Guan Yanxin menjelaskan sambil tersenyum, sejak ayah saya mengambil alih posisi kakek, beliau telah berubah. Saya tidak ingin ayah saya terus berubah. Jika memungkinkan, saya berharap dapat hidup dalam keluarga kecil. Jue Tian mengangguk, pertukaran semacam ini tidak berlebihan, ini adalah hadiah karena kamu telah membantuku. Jangan khawatir, aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Kedua wanita itu tersenyum tipis, namun senyum mereka pahit. Perlahan-lahan,
Dongfang Yuer dan Guan Yanxin tergeletak di atas meja, keduanya mabuk. Aku memilih trik yang keji untuk membuat mereka mabuk. Tapi ketika aku memikirkan apa yang akan terjadi, rasanya ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Dalam keputusasaan, Jue Tian memeluk kedua gadis cantik di tempat tidur dan menanggalkan pakaian mereka. Menatap tubuh tanpa cacat di depannya, Jue Tian tidak merasakan godaan apapun, hanya perasaan muntah yang terobati. Lai Gu, jika metodemu tidak berhasil, aku akan melaporkannya kepada Yang Mulia, dan biarkan Yang Mulia memberimu pelajaran. Lai Gu mengatakan bahwa itu bervariasi dari orang ke orang, jadi jangan salahkan dia. Jue Tian berguling dan menekan Dongfang Yuer, memejamkan matanya dalam diam, rasanya seperti digigit anjing kecil. Jue Tian menggertakkan giginya, dan Jue Tian menyatu dengan tubuh lembut Yuer. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Dongfang Yuer tidak dapat melakukannya, Jue Tian hanya dapat mengubah tujuannya, Guan Yanxin akan pingsan setelah 5 menit kegigihan. Jue Tian merasa sudah cukup melayani mereka. Kita akhiri saja hari ini. Menjijikkan, dan sekarang seluruh tubuhnya tertutup cairan yang tidak diketahui. Pagi-pagi sekali, burung murai memainkan simfoni kegembiraan, seolah merayakan transformasi kedua gadis itu menjadi wanita dewasa. Meskipun mereka mengalaminya hanya beberapa menit, mereka telah berhasil bertransformasi. Catatan, murai adalah burung. Setelah Jue Tian menyajikannya pada malam terakhir, dia tidur di sofa karena takut muntah. Pada saat ini, kedua wanita itu juga terbangun samar-samar, dan tiba-tiba merasakan sakit di suatu tempat. Mereka mengangkat selimut dan melihat 2 bercak darah yang jelas. Guan Yanxin dan Dongfang Yuer tidak bersemangat, seolah-olah mereka sudah lama mengetahui hasilnya, tetapi melihat Jue Tian tidur di sofa alih-alih tidur bersama mereka, mereka merasa sedikit murung di hati mereka. Jue Tian, dasar bajingan kecil, aku bahkan tidak tahu bagaimana rasanya berubah menjadi wanita. Guan Yanxin sangat tertekan, dia akhirnya menjadi wanita, tetapi dia tidak tahu prosesnya. 358. Jue Tian sangat tertekan, bukankah kamu yang bilang tidak bisa, tapi sekarang malah berpikir untuk melakukannya lagi. Bagaimana mungkin? Profesor Jue, cepatlah kemari, aku bahkan tidak tahu seperti apa rasanya. Guan Yan merasa enggan. Itu adalah momen terpenting dalam hidupnya. Jue Tian sedikit mengernyit, ia khawatir Guan Yanxin tidak mendengarkannya. Menurut Lai Gu, Guan Yanxin harus patuh. Memikirkan hal itu, Jue Tian merasa sedikit mual, tetapi untungnya, dia tidak makan apapun. Jue Tian berdiri, dan mata indah Guan Yanxin berbinar, mata Profesor Jue sangat kuat. Dongfang Yuer, yang berada di sampingnya, menoleh. Ia sudah membalasnya. Sambil menahan sedikit rasa sakit, Dongfang Yuer berdiri, tetapi Jue Tian menekannya ke tempat tidur lagi. Guan Yan yang berada di sampingnya menelan ludahnya, entah mengapa, melihat cara Jue Tian bersikap terhadap Dongfang Yuer, dia merasa gembira tak terkira. Yuer, kamu mau pergi kemana? Tanya Jue Tian dengan suara dingin. Dongfang Yuer tidak berani menatap mata Jue Tian dan berkata dengan lemah, aku akan ke kelas. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Kalian tidak boleh pergi kemanapun, kata Jue Tian dengan suara berat, membuat mereka berdua patuh. Katakan saja, wajah cantik Dongfang Yuer terkejut, dan dia merasa tubuhnya akan hancur, dan telapak tangannya yang ramping menekan dada Jue Tian. Sayang, Dongfang Yuer mendesah menggoda. Setelah 2 menit, Profesor Jue, aku tak sanggup lagi. Kekuatan fisik Dongfang Yuer tak mampu mengimbanginya. Jue Tian terlalu ganas. Tubuh Dongfang Yuer yang rapuh tak sanggup menahan lemparan Jue Tian. Jue Tian bertanya dengan dingin, apakah kamu akan patuh di masa depan? Aku mendengarkanmu. Dongfang Yuer merasa pusing. Mendengar jawaban Dongfang Yuer, Jue Tian merasa lega. Guan Yanxin di samping tidak sabar menunggu, itu terlalu menarik, Profesor Jue, kemari dan jemput aku. 10 menit kemudian, tidak, aku tidak menginginkannya, aku menyerah. Di bawah pemboman tanpa pandang bulu, Guan Yanxin bertahan selama 10 menit sebelum akhirnya pingsan. Namun, Jue Tian tidak merasakan apa-apa. Ia berdiri dan melirik kedua orang di tempat tidur sebelum menghilang ke dalam kamar. Ada informasi penting yang harus dilaporkan kepada Yang Mulia. Yehua bangun pagi sekali hari ini,
dan King Yutong juga sedikit berubah. Dia bahkan bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan penuh kasih sayang untuk kakak iparnya. Bagaimana mungkin Ye Hua tidak tahu apa yang diinginkan King Yutong? Dia ingin King Yutong menyelamatkan adiknya. Bagaimana mungkin? Kakak ipar, buburnya panas, iya. Yutong bantuin kamu ngembanginnya. Kakak ipar, apakah suhu-susunya sudah pas? Apakah kamu ingin Yutong membantu memanaskannya? Ye Hua yang sedang menonton Detektif Conan menoleh dan bertanya, Yutong, kenapa kamu begitu malas? Setiap orang bertanggung jawab melayani saudara ipar. Lalu melahirkan anak untuk saudara ipar. Ah, kakak ipar, kau benar-benar menyebalkan, kau selalu ingin berbuat jahat, kata King Yutong dengan nada lembut. Ye Hua berkata dengan ringan, kalau begitu keluarlah dari sini. Kakak ipar yang nakal, semalaman saja, amarahmu hampir hilang. Ayo kita kembalikan adikku. King Yutong terlalu banyak berhayal, tanpa memikirkan apakah mereka bisa berbaikan. Ye Hua menyesap susu hangat, tidak. Tidakkah kamu menginginkan ahli, saudara ipar? Ahli juga harus berlatih hidup mandiri. Petik 2. Petik 2. Ada apa dengan kakak iparku? Kakakku sudah pernah marah sebelumnya. Meskipun dia juga marah di permukaan, dia sedang memikirkan cara untuk membujuknya. Lihat saja sekarang, sama sekali tidak ada niat untuk membujuk, hari ini sungguh melelahkan. Apa mereka serius? Kakak ipar, King Yutong kembali mendekat dengan menawan dan memeluk lengan Ye Hua. Pergi sana. Oke, melihat adik iparnya pergi, Ye Hua sedikit mengernyit. Kedua wanita bodoh ini, aku sudah memberi mereka waktu 1 malam, tapi mereka masih belum kembali. Sepertinya mereka bertekad melawan dewa ini. Berani sekali. Wanita-wanita yang kucintai berani membuatku marah. Bawahan memberi hormat kepada Yang Mulia. Sosok Juetian tiba-tiba muncul di samping Ye Hua, berlutut dengan satu kaki untuk menyambutnya. Bangun, ada kemajuan. Ye Hua menyesap susu lagi. Susu kakak iparku rasanya enak. Juetian berdiri dan berkata dengan hormat, setelah mengorbankan tubuhku, aku mendapat hasil yang sangat besar. Puff, mendengarkan laporan Juetian, Ye Hua menyemprot. Mengorbankan tubuh, imbalan besar. Katakan padaku, bagaimana kamu berkorban? Juetian tidak merasa malu sama sekali, menceritakan prosesnya sekali, dan menjual Laigu untuk menanggung kesalahannya. Tetapi Ye Hua merenungkan pertanyaan lain setelah mendengar ini, tentang kalimat jinak. Apakah karena dia tidak melakukannya dengan baik? Kalau dipikir-pikir, Dong Huang Baizi pindah ke sini 3 tahun lalu, dan King Ya beberapa bulan lalu. Setelah mencicipi rasanya yang luar biasa, mereka pasti berpikir dewa ini akan menyukai mereka lagi, tetapi saya tidak memberikannya kepada mereka. Mereka marah. Mungkin teori Laigu bagus dan menangkap inti permasalahannya. Mereka terlalu bersemangat dan banyak mengeluh tentang dewa ini. Tapi tetap saja, apa aku ini orang yang santai? Kalian berdua bisa berbuat sesuka hati. Merupakan kehormatan bagi kalian bahwa dewa ini memihak kalian berdua. Tapi kalian malah bertengkar dengan dewa ini hanya karena hal semacam ini. Setelah memberi kalian berdua pelajaran, dewa ini akan membuatmu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Mari kita lihat seberapa besar energi yang kalian miliki untuk mengganggu dewa ini. Ngomong-ngomong, apa yang akan kau lakukan dengan kedua wanita itu? Tanya Ye Hua penasaran. Apakah bunganya akhirnya mekar? Juetian menundukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan rasa hormat, dan berkata, saya akan memenuhi keinginan mereka nanti. Lalu, Ye Hua melanjutkan bertanya. Juetian mengerutkan kening, tidak lagi. Ye Hua mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu berkata dengan ringan, Juetian, aku harus mengkritikmu di tempat ini. Wajah Juetian menegang. Ia segera berlutut di depan Ye Hua dan menerima kritik dari Yang Maha Kuasa. Bawahan ini tahu kesalahannya, mohon maafkan saya. Tunggu sampai dewa selesai berbicara. Ya, Ye Hua tidak bermaksud memanggil Juetian, tetapi ia membungkuk untuk mendengarkan. Ia berkata dengan ringan, seorang pria seharusnya bertanggung jawab. Meskipun kau sedang bermain, kau telah merampas kesempatan pertama mereka, dan itu dirampas karena tipu dayamu, kau bisa lihat betapa menyedihkannya itu. Tapi Yang Mulia, saya sungguh tidak menyukai wanita, Juetian buru-buru menjelaskan.
Wajah Yehua membeku, apakah kau mengoreksiku? Yang mulia, ampuni dosa-dosa saya. Bawahanku bisa berbuat jahat apa saja. Mereka bisa tidak bermoral. Mereka bisa menindas yang lemah. Tapi mereka harus jujur, lihatlah dewa itu. Betapa jujurnya. 359. Jue Tian, Yang mulia, kedua nyonya itu tidak akan meninggalkan rumah jika Anda jujur. Dia hanya memikirkannya. Mengatakan itu adalah kejahatan yang pantas dipenggal. Bawahan berterima kasih atas pengajaran Anda. Bangun. Terima kasih, Yang mulia. Yehua menjentikkan setengah abu dan melanjutkan, dalam hal ini, kau harus belajar dari Lai Gu dan Wei Chang. Karena mereka berdua telah kau bawa, mereka akan tetap di sisimu dan melayanimu dengan baik di masa depan. Dengan begitu, dewa bisa tenang. Jue Tian masih menyesalinya tadi. Menyesali tindakan impulsif kedua wanita itu tadi malam, dia siap bertarung dengan Lai Gu. Namun, ketika mendengar ucapan Yang mulia tadi, Jue Tian tersungkur. Ternyata Yang mulia begitu peduli pada dirinya sendiri sehingga ia takut tidak ada yang mau melayaninya, jadi ia mencarikan seorang wanita untuknya. Ketekunan Yang mulia dapat dilihat dari matahari dan bulan. Saya diberkati. Jue Tian berkata dalam-dalam, terima kasih atas cinta dan perhatianmu terhadap bawahanmu. Jue Tian, kau telah lahir dan mati bersama dewa ini selama bertahun-tahun. Saatnya menikmati hidup. Kelembutan wanita manusia memang menyenangkan, tapi terkadang aku ingin membunuh mereka. Awalnya dia cukup senang, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dilakukan King Ya dan Dong Huang Baizi kemarin, dia menjadi marah. Jue Tian berkata dengan suara rendah, wanita pilihan Yang mulia pastilah burung phoenix di antara manusia. Wajar jika sedikit marah. Oke, jangan puji mereka. Apa ada kemajuan? Ya. Mata Yehua berbinar, semakin cepat ia bisa memberi mereka pelajaran, semakin baik. Lagi pula, mereka akan kembali lebih cepat. Ia hidup sendirian, hampa, kesepian, dan dingin. Ceritakan padaku tentang kemarin. Ya, selanjutnya, Jue Tian menceritakan semua kejadian tadi malam dan beberapa pikirannya sendiri. Setelah mendengar ini, Yehua menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Mendengar pujian dari Yang mulia, Jue Tian merasa bahwa dia telah berhasil. Saya juga berharap Yang mulia akan mengarahkan saya ke arah yang benar. Jue Tian masih sangat cerdas, memberikan semua pujian kepada Yehua, membuatnya tampak seperti dia hanya mematuhi perintahnya. Yehua sangat senang dengan sikap Jue Tian. Jue Tian, apakah kau bermaksud menyebarkan berita tentang buah umur panjang di utara, untuk membangkitkan keserakahan orang-orang utara dan menekan alam tanpa kekosongan? Itu benar. Yehua terkekeh pelan, dengan sedikit ketidakpedulian di matanya, apakah kamu lupa status mereka berdua di selatan? Jue Tian mengerutkan kening. Sekarang, kekuatan-kekuatan di selatan menganggap mereka sebagai dewi. Jika berita tentang buah umur panjang tersebar di selatan, orang-orang ini tidak akan menyebut mereka dewi, melainkan berteriak, semua orang setara. Setelah berbicara, Yehua terkekeh. Orang-orang yang kau selamatkan di masa lalu kini akan kembali menghakimimu. Pada akhirnya, kau akan mengerti kebenarannya, hanya Tuhan inilah yang terbaik untukmu. Yang mulia bijaksana, bawahan Anda begitu bodoh. Jue Tian memujinya berulang kali. Yehua berkata dengan acuh tak acuh, jika distribusi buah umur panjang ini tidak ditangani dengan benar, tidak akan ada alam tanpa kekosongan. Haha. Yehua telah melihat terlalu banyak pertempuran perampasan harta karun, tidak peduli apakah sekutumu adalah kakak laki-lakimu, mereka akan menusukmu dari belakang. Belum lagi sesuatu yang memperpanjang hidup. Untungnya, Dong Huang Baizi tidak memberitahunya tentang hal ini. Kalau tidak, dia akan curiga bahwa ini direncanakan olehnya. Ini sempurna. Tapi kalau dipikir-pikir, dia tidak terlalu percaya pada dewa ini. Masalah besar, tapi dia bahkan tidak memberitahu dewa itu. Aku akan memukulmu nanti. Aku akan membuatmu memohon ampun, tapi aku tidak akan memaafkanmu. Memikirkan ekspresi memohon King Ya dan Dong Huang Baizi, Yehua tanpa sadar menjadi muram. Yehua melanjutkan, keluhan keluarga Dong Fang harus dicari. Lakukan apapun yang kalian bisa, tapi jangan sampai ketahuan. Aku penasaran bagaimana mereka akan mengadili kasus ini. Juga,
Carilah cara untuk membuat keluarga-keluarga itu bertarung. Jue Tian menjawab dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, apakah Anda ingin mengatur keluarga Xiao ini? Bisa diatur, jangan biarkan mereka terlalu sibuk. Ya, setelah percakapan itu, Jue Tian kembali ke asrama dan memandangi dua orang di tempat tidur. Seorang gadis muda yang sedang mekar, Jue Tian merasa perlu beristirahat dulu, memikirkan cara untuk menurunkan Xiao Yi, dan untuk penyebaran berita di selatan, itu diatur oleh Yang Mulia. Ye Hua, yang sedang duduk di sofa, menghubungi Wei Chang. Saat itu, Wei Chang sedang menunggu Tang Wei di universitas, memegang bunga di tangannya. Pria tua ini masih mengerti tentang romansa. Namun, setelah mendengar pesan dari Ye Hua, Wei Chang langsung menghilang, dan masih ada kelopak bunga di tanah. Kebetulan Tang Wei datang saat itu dan mendapati Paman Wei tidak ada di sana. Dia bilang akan memberi kejutan padanya. Yang Mulia, pergilah dan biarkan para pemenangnya, tidak kirim seseorang untuk memastikan keluarga-keluarga itu mengetahuinya terlebih dahulu. Wei Chang tidak suka meminta terlalu banyak, dia hanya perlu melakukan apa yang Yang Mulia inginkan. Ya, Ye Hua menghela napas lega, sekarang bidak catur telah ditempatkan. King Ya dan Bai Zi, bagaimana mungkin kalian menentang dewa ini? Kembalilah dan cepat minta maaf. Lalu, setujui urusan dewa tanpa syarat, lupakan masa lalu, kalau tidak, kalian akan berada di istana yang dingin. Ketika Wei Chang kembali ke universitas, dia melihat sekeliling sebentar, mengapa Xiao Tang belum datang. Pada saat ini, di alam tanpa kekosongan, Dong Huang Baizi mengadakan pertemuan istana dan kembali ke halaman ahli. King Ya tinggal sementara bersama ahli. King Ya sedang menggoda ahli. Melihat ibunya kembali, ahli melompat ke pelukan ibunya dengan gembira, "Mama, kita pulang sekarang." Ahli belum mencium papa pagi ini. Dong Huang Baizi tersenyum lembut, "Ahli, ayah sangat sibuk akhir-akhir ini. Apa ayah tidak melihat bibi King Ya dan aku pulang?" Ahli sudah bukan anak-anak lagi, kamu hanya membuat ayah marah, kata ahli dengan mulut kecilnya. Kedua wanita itu tampak tak berdaya, ahli ini terlalu berat sebelah, selalu lebih memihak ayahnya. Dong Huang Baizi hanya bisa membujuk putrinya dan berkata, "Ahli, bermainlah di alam tanpa kekosongan selama beberapa hari, dan ibu akan membawamu kembali untuk mencari ayah." "Benarkah?" tanya ahli dengan mata terbelalak. "Yah, itu benar. Bagus sekali. Jangan lihat betapa kecilnya Dong Huang, tapi dia sebenarnya sangat mengerti. Memanfaatkan masa kecilnya, dia berdalih untuk pulang, agar ayah dan ibu tidak bertengkar lagi." Setelah membiarkan pembantu membawa putrinya bermain, Dong Huang Baizi duduk berhadapan dengan King Ya, mendesah, dan menuangkan secangkir teh. "Ada apa? Sedih?" tanya King Ya penasaran. "Tempat ini bagus. Seandainya Ye Hua bisa datang dan tinggal di sini." Dalam sidang pengadilan hari ini, Yu Kuan melaporkan sesuatu. Tadi malam, tuan muda keluarga Bai dihina oleh kepala keluarga Tang dan akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Bai Cixin dari keluarga Bai meminta penjelasan kepada keluarga, tetapi kedua belah pihak adalah calon keluarga. Jadi, kepala keluarga bangsawan itu tidak main-main, dan masalah ini diteruskan kepada saya. Dong Huang Baizi juga sakit kepala. Dia sudah bilang jangan berkelahi, tapi banyak yang mati. Tapi siapa yang akan dihukum? Tang Wushuang tidak melakukan apa-apa, Baiki melompat dari gedung sendirian. Mungkinkah Tang Wushuang harus dihukum karena menghasut? 360. Tidak, Tang Wushuang tidak menghasut Baiki untuk melompat dari gedung. Mendengar kata-kata Dong Huang Baizi, King Ya berkata dengan curiga, "Baizi, apakah menurutmu Ye Hua ada di balik ini?" Setelah mendengarnya, saya pun berpikir demikian, jadi saya bertanya dengan saksama tentang situasi saat itu. Tidak ada yang aneh. Tang Wushuang dan Baiki sempat terlibat pertengkaran kecil setelah terlibat konflik fisik, yang akhirnya berubah menjadi tragedi. King Ya mengangguk tanpa suara, jika itu benar-benar Ye Hua, mungkinkah ada detail sepenting itu? Si idiot ceroboh yang hanya tahu cara main-main sepanjang hari. Namun, Baiki tiba-tiba melompat dari gedung tanpa alasan, membuat kedua wanita itu sedikit curiga. Harus dikatakan bahwa Jue Tian telah melakukan pekerjaan yang sangat baik berkenaan dengan detail sehingga orang tidak dapat melihat kebenaran masalah ini, seolah-olah itu nyata.
King Ya bertanya, bagaimana kau akan menghukum mereka? Lagi pula, kau memang memerintahkan mereka untuk tidak melakukan apapun, tapi sekarang mereka mulai saling membunuh, rasanya bertentangan dengan apa yang kau katakan. Dong Huang Baizi bingung. Jika dikejar, alasan apa yang harus digunakan untuk mengejarnya? Apakah kamu salah jika memarahi seseorang dan membuatnya bunuh diri? Ini terlalu absurd. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. King Ya, menurutmu apa yang harus kulakukan? Dong Huang Baizi ingin tidur di tempat tidur sekarang, dipeluk oleh Ye Hua tanpa kesulitan. Baru sehari sejak dirilis, sudah terjadi kecelakaan. King Ya tidak dapat mengatakan siapa yang salah, tetapi dia membuat pernyataan yang menarik. Baizi, jika Ye Hua yang mengatur ini, apa niatnya? Tanya King Ya sambil tersenyum menawan. Dong Huang Baizi menyesap tehnya, bibir basah itulah yang menjadi favorit Ye Hua. Jika Ye Hua yang memimpin, tujuannya adalah agar kita kembali. Kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Dengan karakter Ye Hua, hal itu memang mungkin, tetapi bagaimanapun juga itu hanyalah asumsi, dan tidak ada bukti yang mendukungnya. King Ya juga merindukan Ye Hua sekarang. Jika Ye Hua ada di sini, pasti ada banyak solusi yang keliru. Meskipun agak keliru, semuanya tampaknya berhasil. Apakah mereka benar-benar menyalahkannya? Tapi kamu tidak bisa membentak mereka seperti itu, terlepas dari bagaimana kamu mengatakan mereka istri-istrinya, apa salahnya mengatakan sesuatu yang baik? Perempuan perlu dibujuk. Ye Hua, sebaliknya, tidak pernah membujuk wanita. Kedua wanita itu berdiskusi cukup lama dan akhirnya mengambil kesimpulan. Tang Wushuang menerima peringatan dan harus memberikan sebotol embun abadi giok kepada keluarga Bai sebagai kompensasi. Tak lama kemudian kedua keluarga menerima hasilnya. Tang Wushuang sangat tidak senang dengan peringatan itu. Anak itu melompat dari gedung, yang tidak ada hubungannya denganku. Dia bahkan mendapat peringatan. Apakah dia akan dihukum? Ketika Bai Cixin, yang mengenakan syal putih di kepalanya, menerima hasil dari Voidless Realm dan sebotol jade Immortal Dew, tidak ada ekspresi di wajahnya. Ia membuka tutup botol dan memercikkan embun abadi giok di depan posisi spiritual adik laki-lakinya. Jelas, ia tidak puas dengan hasil ini dan bahkan lebih tidak puas lagi dengan alam tanpa kekosongan. Pembunuhnya ternyata hanya diperingatkan. Ye Hua juga mendengar hukuman dari para istri manja itu dan mencibir, itu benar-benar kebaikan seorang wanita, semakin baik dirimu, semakin banyak orang yang menganggapmu mudah diganggu. Sebagai raksasa, kau harus menunjukkan sisi berdarah besimu dan masih banyak yang harus dipelajari. Namun, Ye Hua sudah menduga hukuman seperti itu, bukan salahmu kalau kamu baik hati, tapi salahmu kalau kamu baik hati pada orang jahat. Jue Tian sedang berada di kelas saat ini dan menerima tatapan para mahasiswa, tetapi identitas profesor universitas ini tetap harus dipertahankan. Dalam perjalanan kembali ke asrama, dia membeli makanan. Lagi pula, ada dua perempuan di lantai atas. Awalnya dia ingin menunggu misinya berakhir, membiarkan mereka berjuang sendiri, tetapi sekarang Yang Mulia telah berbicara, dia harus membiarkan mereka tetap di sisinya. Tetapi melihat kotak makan siang di tangannya, Jue Tian merasa mereka tidak melayaninya. Jue Tian tidak mengerti maksud Yang Mulia, Ye Hua berkata mereka akan melayaninya, bukan sebaliknya. Sebagai bos, tentu saja Anda harus berbagi kebahagiaan dengan bawahan Anda. Namun Jue Tian, si kucing, sama sekali tidak merasa senang, melainkan merasa dadanya sesak. Jue Tian membuka pintu dan melihat dua gadis mengenakan kemejanya, duduk di meja sambil makan mie instan. Wanita muda yang mengenakan kemeja pria memiliki selera yang berbeda, terutama saat tidak ada apapun di kemejanya. Jika digantikan oleh Lai Gu di sini, tak usah dikatakan lagi, berbicara dengan tubuh. Namun Jue Tian melirik dan mengalihkan pandangannya. Beras yang kubeli untukmu, kata Jue Tian sambil meletakkan nasi kaserol di atas meja. Guan Yanxin meliriknya dan menggodanya, Profesor Jue, Anda membuat saudari Yuer merasa begitu buruk, jadi bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Dongfang Yuer tersipu, ada apa, Profesor Jue? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau begitu pergilah bersama Profesor Jue lagi. Tidak, Dongfang Yuer menolak, tapi aku sudah tidak bahagia lagi. Aku membuatmu nyaman, tapi kamu tidak menginginkannya.
Aku tidak tahan lagi. Jue Tian langsung memangku Dongfang Yuer, lalu. Guan Yanxin tercengang, kehidupan seperti ini tetap saja aneh, terutama melihat Yuer dalam kesakitan dan kebahagiaan, ini bahkan lebih mengasyikkan. Berdiri perlahan, Guan Yanxin memberi Dongfang Yuer ciuman basah, yang membuat Dongfang Yuer melebarkan mata indahnya. Jue Tian di belakang, Guan Yanxin di depan. Dengan bantuan Guan Yanxin, Dongfang Yuer segera pingsan, dan 10 menit kemudian, Guan Yanxin juga pingsan. Jue Tian tidak merasakan apa-apa, dia hanya berpikir dia telah menyelesaikan tugas dan memenangkan kesetiaan mereka. Tentu saja, ada pula sedikit kesegaran. Ternyata seorang wanita bisa memohon belas kasihan tanpa kekerasan. Jue Tian mengenakan pakaiannya, berdiri, dan berkata dengan ringan, setelah menonton film aksi begitu lama, tidakkah kamu berencana untuk memberinya pujian bintang 5? Sudut kamar tidur itu perlahan berubah, dan 3 pria bertopeng muncul. Saat Jue Tian memasuki pintu, dia menyadari ada seseorang yang masuk dan mencarinya. Dia hanya tidak menyangka mereka bisa menonton pertunjukan itu begitu lama, melihat selangkangan mereka, tendanya tidak besar, mungkin mereka terkejut dengan kekuatannya, dan mereka tidak punya kepercayaan diri untuk membunuh. Hari ini, kami di sini untuk mengirimmu ke neraka. Pria terkemuka itu mendengus dingin, mengeluarkan banyak energi spiritual. Jue Tian berkata dengan ringan, kamu seharusnya menjadi saudara Yanxin, aku melihatmu kemarin. Lelaki itu terdiam sejenak, energi spiritual dalam tubuhnya sedikit kacau, lalu ia berteriak, pergilah ke neraka. Jue Tian mencibir dan langsung menarik topeng dari wajah pria itu. Jue Tian di depan Guan Li tidak bergerak, tetapi topengnya hilang, dan dia langsung menutupi wajahnya dengan tangannya. Apa? Punya muka untuk melihatnya, tapi tidak punya muka untuk mengakuinya. Tanya Jue Tian dengan tenang. Omong kosong. Apa aku, Guan Li, orang seperti itu? Wajah Guan Li memerah. Awalnya ia ingin membunuh profesor itu sesuai keinginan ayahnya, tetapi ketika ia datang, ia tidak menemukan siapapun selain adik perempuannya dan seorang gadis lain. Melihat adik perempuannya mengenakan kemeja, Guan Li tidak muncul, itu sangat mengasyikkan. Tampaknya rangsangan ini bukan tanpa alasan, ini merupakan sel stimulator pada gen. Selanjutnya bab 361.